Halo semuanya, aku Maulana dan kali ini aku bakal share tips dan trik versi aku supaya lolos di kampus mengajar. Nah, alasan aku bikin konten ini karena sebentar lagi kampus mengajar angkatan 6 akan segera dibuka. Oh ya, kesibukan aku saat ini fokus menjalani kampus mengajar karena aku sendiri ikut kampus mengajar angkatan 5 dan sekarang rutinitas tuh fokus buat ngajar di ST penempatan aku. Buat teman-teman yang belum tahu, di kampus mereka ini itu fokus untuk meningkatkan literasi dan numerasi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi kebetulan aku ditempatkan di SD yang dekat dengan kosan aku di Bandung. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan kampus mengajar ini, perlu kalian ketahui bahwa kampus mereka ini, kampus mengajar terutamanya, bisa dikonversi 1 semester penuh. Jadi sekarang aku fokus menjalani rutinitas aku di ST penempatan aku dan gak perlu lagi datang ke kampus. Jadi buat kalian yang mencari pengalaman baru dan sedikit cuan dari kampus mengajar, boleh banget dibanding kalian menghabiskan uang di perkuliahan. Jadi kalian bisa banget mencari pundi-pundi rupiah meskipun tidak banyak, seperti itu. Oke, untuk basic banget buat teman-teman yang mungkin belum punya akun kampus Merdeka, ya ketik laman kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Sini karena aku udah punya akun, jadi langsung aja aku bakal ngasih tahu hal-hal yang penting yang perlu diisi di akun ini. Buat teman-teman yang belum punya akun, nanti biasanya di sini ada bagian ini, masuk akun ataupun bikin akun, klik daftar, dan di sini kalian langsung aja lengkapi dan sesuai instruksi atau step-step yang ada di sini. Langsung aja fokus ke akun aku yang udah ada. Di sini aku bakal nge-highlight bagian lengkapi dokumen. Buat profile teman-teman tinggal lengkapi aja sesuai instruksi ya. Buat lengkapi dokumen di sini aku mau bahas CV dan sertifikat pengalaman organisasi. Nah, buat CV aku saranin CV yang kalian pakai adalah ATS. Jadi teman-teman bisa banget buat bikin CV ATS karena CV ATS ini memuat banyak informasi minimal maksimal atau 2 halaman. Jadi di 2 halaman ini kalian bisa memaksimalkan pengalaman kalian dan informasi tentang kalian. Dan untuk kampus mengajar ini setiap tahun ke tahun tuh pendaftarnya semakin meningkat, jadi mereka menggunakan sistem untuk memeriksa CV dari pendaftar. Jadi buat ETC ini sangat banget rekomen. Dan buat sertifikat pengalaman organisasi, teman-teman yang mungkin rajin atau giat organisasi mungkin banyak banget punya sertifikat organisasi. Jadi sayang banget kalau misalnya di-upload satu file, karena di sini cuma ada kolom satu file. Jadi bisa banget sertifikat organisasi yang kalian punya dikumpulkan dalam satu file dan bentuk format PDF dan langsung di-upload. Jadi dalam satu file itu bisa memuat banyak sertifikat. Terus dokumen tambahan kayak seperti prestasi ataupun pengalaman yang linear dengan program yang kalian daftar. Kalau misalnya kampus mengajar, udah pasti program-program yang tentang mengajar atau pengalaman kalian tentang mengajar. Buat teman-teman yang penasaran berkas-berkas apa aja yang perlu dilengkapi di seleksi pertama ini, kalau kita berkaca di kampus mengajar angkatan 5, angkatan aku, itu yang pertama itu ada surat fakta integritas yang ditandatangani materai, terus nanti ada surat rekomendasi dari kampus. Jadi biasanya tiap kampus juga menyediakan layanan untuk teman-teman melengkapi berkas itu. Terus nanti ada KIR dokter, bisa datang ke poliklinik, puskesmas ataupun rumah sakit. Terus selain itu juga ada transkrip dan dokumen-dokumen kayak semacam organisasi ataupun sertifikat yang linear dengan pengalaman mengajar kalian, seperti itu. Nah, tinggal kalian lengkapi secara baik, detail dari kepenulisannya, jangan sampai ada yang typo ataupun yang lainnya, dan kelengkapannya juga diperhatikan. Oke, setelah semua berkas-berkas dilengkapi, giliran teman-teman buat mensubmit semua persyaratan untuk pendaftaran kampus mengajar. Tips dari aku untuk mensubmit berkas-berkas ini,
maksimal H-3 atau H-2 untuk menghindari website down. Setelah submit semua berkas-berkas, tinggal kalian menunggu hari H pengumuman untuk seleksi tahap 1 administrasi ini. Dan jika kalian keterima, biasanya ada email, notifikasi email untuk pemberitahuan bahwa kalian lulus di tahap pertama dan akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Biasanya isi emailnya itu tentang tanggal ataupun hari, tanggal, dan jam pelaksanaan tes kebinekaan dan pengetahuan literasi dan numerasi. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, segala instruksi aplikasi apa yang dipakai biasanya udah ada di email tersebut, dan berikut jadwalnya juga. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran seperti apa tesnya, buat survei kebinekaan ini lebih pada psikologi, tes psikologi atau kepribadian kalian. Jadi nggak ada hal-hal yang perlu dihafalin, pokoknya dari kalian gunakan waktu istirahat dengan optimal dan siapkan tubuh kalian seoptimal mungkin dengan kondisi yang fit, karena segala pertanyaan kalian mempengaruhi penilaian terhadap diri kalian sendiri. Jadi aku saranin kalau misalnya mau hari H pelaksanaan tes, kalian hindari untuk begadang seperti itu. Selain itu juga di survei kebinekaan biasanya mengukur sejauh mana kalian dihadapkan dengan situasi permasalahan dan bagaimana penyelesaian kesalahan permasalahan yang ada di sekitar kalian, seperti itu. Itu lebih ke kepribadian kalian juga menyelesaikan berbagai masalah. Nah, untuk selanjutnya itu ada tes literasi dan numerasi. Ini buat literasi sendiri hampir mirip dengan kemampuan bahasa Indonesia ya. Biasanya tuh disajikan teks dan kalian tuh diuji untuk baca secepat mungkin dan mengambil intinya. Di sini aku juga kasih tips buat kalian buat mengisi ini, karena tingkat kesulitannya tuh masih di bawah UTBK. Yang mungkin teman-teman udah pernah ngerasain UTBK, buat tes ini agak rendah ya, nggak sesulit UTBK. Jadi teman-teman boleh banget mengisi seoptimal mungkin, karena waktu di sini cuma 20 menit. Jadi teman-teman boleh kalau misalnya ragu, mengisi aja dulu apa yang kalian yakinin dan lanjut ke nomor selanjutnya. Jika memang masih ada waktu, bisa banget buat dicek kembali buat yang tes numerasi, sama halnya kayak literasi. Jadi buat teman-teman di sini gunakan waktu seoptimal mungkin. Jadi kalau misalnya masih ada yang meragukan, ditinggal dulu aja, dan bila mana masih ada waktu langsung ditinjau kembali, dilihat kembali, dan diselesaikan dengan jawaban apa yang paling meyakinkan. Oke, setelah kalian tes tinggal menunggu, dan di hari H pengumuman nanti ada email lagi, email yang datang untuk menyampaikan pengumuman apakah kalian keterima atau tidaknya di kampus mengajar. Ini merupakan pemberitahuan ataupun pengumuman yang final gitu, apakah kalian keterima atau tidaknya. Nah, setelah itu nanti sebenarnya ada tahap pengisian alamat domisili untuk menentukan penempatan sekolah untuk kalian. Nah, karena ini durasinya udah terlalu lama, jadi mungkin next time aku jelasin gimana cara tips buat mendapatkan sekolah yang dekat dengan domisili kalian, dekat dengan tempat tinggal kalian, supaya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kalian, karena akan memakan uang kendaraan ataupun double cost kayak gitu. Sampai jumpa di konten selanjutnya.